Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Almira Zada, lalu ada Andre Fuad, Dewi Nur Anggraini, Muhammad Zaki Pradana, Muhammad Rahmandika Afif, dan Windy Alfiko. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori fungsi. Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Unsur fungsi ada variabel. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau melambangkan faktor tertentu, dinyatakan dengan huruf atau simbol-simbol lain. Berdasarkan sifatnya, di dalam setiap fungsi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ada konstanta. Konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk suatu fungsi dan tidak terkait pada sesuatu variabel. Ada koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada suatu variabel dalam sebuah fungsi. Contohnya, itu Y sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 7 tambah 0,5X. Ada jenis-jenis fungsi. Ada fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar itu ada fungsi irasional dan fungsi rasional. Yang termasuk dalam fungsi irasional yaitu fungsi pangkat. Dan yang termasuk dalam fungsi rasional itu ada fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan fungsi bikuadrat. Nah, di fungsi non-aljabar itu ada fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Penulisan fungsi umum. Eksplisit Y sama dengan F dalam kurung X. Implisit F dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan 0. Linear. Eksplisit Y sama dengan A0 plus A1X. Implisit A0 plus A1X min Y sama dengan 0. Kuadrat. Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2. Implisit A0 plus A1X plus A2Y pangkat 2 min Y sama dengan 0. Kubik. Y sama dengan A0 plus A1X tambah A2X tambah A3X pangkat 3. Implisit A0 plus A1X tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3 min Y sama dengan 0. Fungsi linear. Fungsi linear merupakan fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu atau lebih variabel bebas berpangkat 1. Apabila digambarkan dalam grafik, fungsi linear merupakan garis lurus. Slope atau kemiringan tiap titik dalam garis lurus tersebut adalah sama. Slope dalam fungsi linear biasanya disebut dengan M, yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X, atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2, sama dengan persamaan kuadrat tetapi berbentuk sebuah fungsi. Perhatikan beberapa fungsi berikut ini. Fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 6x. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 4x min 3. Pangkat tertinggi bagi peubah x pada tiap fungsi di atas sama dengan 2. Fungsi yang mempunyai ciri seperti itu disebut fungsi kuadrat dalam peubah x. Definisi bentuk umum fungsi kuadrat. Misalkan A, B, dan C bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dinamakan fungsi kuadrat dalam peubah x.
Grafik fungsi kuadrat ditulis dengan notasi Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Dan grafik fungsi kuadrat disebut sebagai parabola. Bentuk umumnya yaitu F dalam kurung X sama dengan AX2 min BX plus C dengan A, B, C sebuah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, F dalam kurung X sama dengan 3X2 min 5X ditambah 7. Dengan begitu, F dalam kurung 0 sama dengan 3 dikali 02 ditambah 5 kali 0 ditambah 7 sama dengan 7. F dalam kurung 0 sama dengan 3 dikali 42 ditambah 5 kali 4 ditambah 7 sama dengan 75 dan lainnya. Slide selanjutnya yaitu penggambaran fungsi linear. Setiap fungsi yang berbentuk eksplisit atau bisa dieksplisitkan dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar yang dihasilkan mungkin berupa garis lurus atau berupa kurva, tergantung pada jenis fungsi yang bersangkutan. Dalam menggambarkan sesuatu fungsi, terdapat kebiasaan meletakkan variabel bebas pada sumbu horizontal atau absis dan variabel terikat pada sumbu vertikal atau ordinat. Contohnya seperti di bawah ini. Yang grafik pertama itu ada Y sama dengan 10 min 2X. Yang kedua ada Y sama dengan 3 plus 2X. Yang ketiga ada Y sama dengan 2X. Penggambaran fungsi non-linear. Penggambaran fungsi non-linear tidak semudah fungsi linear. Meskipun prinsipnya secara umum sama, yakni dengan terlebih dahulu mencari jumlah titik koordinat yang memenuhi persamaan fungsinya, namun prakteknya tidaklah mudah. Yang pertama, itu ada fungsi kuadrat parabolik, sebagai contoh di bawah. Itu grafiknya. Yang kedua juga fungsi kuadrat parabolik, dan yang ketiga grafik fungsi Rubik. Pembentukan fungsi linear. A. Metode Dewey koordinat. Bila sudah diketahui terdapat dua titik koordinat, maka dapat membentuk sebuah persamaan linear dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh A. Metode koordinat lereng. Y min Y1 sama dengan B dalam kurung X min X1 tutup kurung. Bila diketahui satu titik koordinat dan slope atau lerengnya, diketahui A 2,3 dan slope-nya 0,5. Y min Y1 sama dengan B dalam kurung X min X1 tutup kurung. Y min 3 sama dengan 0,5 buka kurung X min 2 tutup kurung. Y min 3 sama dengan 0,5 X min 1. Y sama dengan 0,5 X plus 2. B. Metode koordinat lereng. Y min Y1 sama dengan B buka kurung X min X1 tutup kurung. Bila diketahui satu titik koordinat dan slope atau lerengnya, diketahui A 2,3 dan slope-nya 0,5. Y min Y1 sama dengan B X min X1. Y min 3 sama dengan 0,5 X min 2. Y min 3 sama dengan 0,5 X min 1. Y sama dengan 0,5 X plus 2. C. Metode intercept slope. Dengan metode ini, kita tinggal masukkan dalam persamaan garis Y sama dengan A plus BX. D. Metode Dewey intercept. Cara ini digunakan intercept garis tersebut pada masing-masing sumbu pada saat X sama dengan 0 dalam kurung vertikal dan Y sama dengan 0 dalam kurung horizontal. Ya, selanjutnya hubungan dua garis lurus. Setiap garis lurus mempunyai kemiringan dan titik potong.
apabila terdapat dua garis lurus dalam satu bidang, maka Y dikurang Y1 sama dengan B dikali X dikurang X1. Y sama dengan A dikurang A per C X. Modul Matematika Bisnis 35 terdapat 4 macam kemungkinan, yaitu yang pertama, saling berpotongan, yang kedua, saling sejajar, yang ketiga, saling berempit, dan yang keempat, saling tegak lurus. Ketentuan yang berlaku untuk masing-masing hubungan dua garis lurus adalah: yang pertama, berpotongan bila kemiringan M1 tidak sama dengan M2 dan titik potong L1 tidak sama dengan L2. Contoh gambarnya dapat kita lihat pada gambar 43. Nomor 2, saling sejajar bila M1 sama dengan M2 dan L1 tidak sama dengan L2. Contoh gambarnya dapat kita lihat pada gambar 44. Nomor 3, bilangan berimpit bila M1 sama dengan M2 dan L1 sama dengan L2. Contoh gambarnya dapat kita lihat pada gambar 45. Nomor 4, saling tegak lurus apabila M1 dikali M2 sama dengan minus 1 dan L1 tidak sama dengan L2. Contoh gambarnya dapat kita lihat pada gambar 46. Dan yang keempat, ada penyelesaian sistem. Persamaan linear yaitu penyelesaian suatu sistem persamaan linear terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, ada sistem persamaan linear dengan penyelesaian tunggal atau unik, yaitu sistem persamaan yang konsisten. Yang kedua, ada sistem persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian, yaitu sistem yang inkonsisten. Yang ketiga, sistem persamaan linear yang mempunyai penyelesaian yang tidak terbatas, yaitu sistem persamaan yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dan sistem persamaan linear tersebut, di atas terdapat digunakan 3 cara, yaitu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi langka, yang ketiga ada metode matriks atau determinan. Ya, selanjutnya ada identifikasi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi, sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Rumusnya ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Keterangannya A, B sama dengan koefisien atau A tidak sama dengan 0. X-nya adalah variabel dan yang C adalah konstanta. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu faktorisasi. Yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Jenis-jenis persamaan kuadrat ada 4, yaitu yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Dan yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh soal dari materi fungsi. Contoh soal nomor 1, diketahui fx sama dengan ax plus b dan f min 4 sama dengan min 3, f2 sama dengan 9. Tuliskan fungsi dan tentukan nilai a dan b. Pembahasan: fx sama dengan ax plus b, f min 4 sama dengan a min 4 plus b sama dengan min 3, min 4a plus b sama dengan min 3, yaitu x sama dengan min 3. F2 sama dengan a dikali 2 plus b sama dengan 9, 2a plus b sama dengan 9. Jadi z-nya yaitu 9. Lalu eliminasikan x dan z dan dihasilkan min 4a plus b sama dengan min 3, 2a plus b sama dengan 9, min 6a sama dengan min 12, a sama dengan 12. Lalu substitusikan nilai a
sama dengan 2 pada 2A plus B sama dengan 9. 2 dikali 2 plus B sama dengan 9. 4 plus B sama dengan 9. B sama dengan 5. Maka diperoleh fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Lalu ada contoh soal nomor 2. Diketahui hx sama dengan ax plus b. Jika h3 sama dengan 8 dan h-2 sama dengan min 17, tentukan rumus fungsi h. Diketahui hx sama dengan ax plus b. h3 sama dengan 8, h-2 sama dengan min 17. h3 sama dengan a3 plus b sama dengan 8. A3 plus B sama dengan 8, yaitu persamaan pertama. Lalu H-2 sama dengan A-2 plus B min 17. Min 2 plus B sama dengan min 17, itu persamaan keduanya. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua dieliminasikan. 3A plus B sama dengan 8, min 2A plus B sama dengan min 17, dieliminasikan menjadi 5A sama dengan 25, A sama dengan 5. Nah, lalu substitusi A sama dengan 5 ke persamaan pertama. Menjadi 35 plus B sama dengan 8. 15 plus B sama dengan 8, B sama dengan min 7. Nah, diperoleh A sama dengan 5 dan B sama dengan min 17. Sehingga rumus fungsi H adalah Hx sama dengan 5x min 7. Lalu ada contoh soal nomor 3. Anggota himpunan A diketahui anggota himpunan A sama dengan 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Fungsi f yaitu A sama dengan B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 2. A, tentukanlah rank fungsi f. B, gambarlah fungsi f dengan diagram panah. C, gambarlah ke dalam diagram kartesius fungsi f. Pembahasan. A, menggunakan fungsi fx sama dengan 2x min 2, maka f1 sama dengan 2 dikali 2 min 2 sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 3 min 2 sama dengan 4. F3 sama dengan 2 kali 4 min 2 sama dengan 6. Maka rank fungsi f ialah 2, 4, dan 6. Lalu B. Di bawah ini gambar fungsi f diagram panah. Bisa dilihat di dalam slide diagramnya. Lalu C. Di bawah ini gambar fungsi f diagram kartesius. Bisa juga dilihat di dalam slide ini gambar grafiknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.